Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau berbicara lewat firman-Mu, kami percaya Engkau akan memberkati kami semuanya. Oleh karena itu sekali lagi kami berdoa, penuhilah ruangan ini dengan hadirat-Mu yang kudus. Biarkan Roh Kudus membuka mata rohani dan mata hati kami, sehingga kami boleh melihat, mendengar. Kami diberkati dengan seluruh kebenaran yang ada daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Engkau. Tuhan yang berbicara, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi saya diberi kesempatan untuk melanjutkan ya apa yang kita sempat pelajari pada minggu yang lalu. Nah, saya diberi kesempatan untuk 2 kali menyampaikan topik tentang keluarga. Sesungguhnya Bapak Ibu, saudara sekalian, saya itu sebetulnya tidak terlalu memahami bidang ini ya. Ketika saya melayani Tuhan, saya lebih banyak berbicara tentang penginjilan, tentang doa, tentang pemulihan, ngurusin setan-setan yang seperti itu ya. Tetapi berjalan dengan waktu, karena kami juga mengelola sebuah lembaga pendidikan, kami banyak sekali berurusan dengan keluarga. Minggu yang lalu kami didatangi tim dari pengadilan tinggi untuk membuat pengadilan di sekolah kami tentang perebutan hak asuh. Ya. Kemudian dalam beberapa waktu belakangan ini banyak sekali kami menemui keluarga-keluarga yang memiliki persoalan dalam kehidupan mereka. Banyak hal yang kami nggak bisa selesaikan, karena saya juga sebetulnya nggak terlalu punya pengalaman tentang itu. Tetapi berjalannya waktu, mau nggak mau kami harus serius untuk mulai mempelajari bagaimana kita bisa membina keluarga kita supaya apa yang menjadi hasil dari sebuah pernikahan itu menjadi sama seperti apa yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan tuh punya tujuan dalam pernikahan. Tuhan juga yang membuat pernikahan. Dan tanpa Tuhan, pernikahan tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Ya. Nanti kita lihat dulu ya. Nah, ini bagian yang kedua. Mari kita lanjutkan slide-nya. Nah, masalah dalam pernikahan, saudara, masalah pernikahan semakin meningkat bahkan di kalangan hamba Tuhan. Bahkan kalau di Jawa Barat, kalau saya nggak salah pada masa COVID itu perceraian itu meningkat 50% ya ketika COVID terjadi. Demikian juga di keluarga-keluarga Kristen. Saya nggak punya datanya karena terlalu lama nanti ya. Tetapi hari-hari terakhir ini keluarga Kristen menjadi keluarga yang punya peningkatan tingkat dalam perceraian. Belum lagi dalam persoalan rumah tangga ya. Kemudian di dunia ini hanya pernikahan yang sertifikatnya didapatkan lebih dahulu, baru belajar ya. Orang lain itu, pendidikan yang lain itu belajar dulu, udah lulus baru dikasih sertifikat ya. Kalau kita enggak ya, ya diberkati dulu di gereja, dibuat surat nikah, kemudian diberkati di catatan sipil, diberikan ijazahnya ya. Tetapi menjalankan pernikahannya belum. Ya, ini sesuatu yang unik. Bahkan gereja pun biasanya itu ada konseling pranikah ya. Tapi konseling pasca nikah itu jarang sekali Bapak Ibu ya. Konseling pranikah sebetulnya nggak problem karena sang calon pasangan kan masih tinggal masing-masing ya, masih urusan masing-masing, belum menanggung beban bersama. Mereka hanya diberi pengetahuan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi ketika pernikahan itu berjalan, tentu ada persoalan yang dihadapi di dalamnya. Nah, bagaimana kita melewati persoalan-persoalan dalam pernikahan ini ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan, Bapak Ibu. Nah, saya melihat di sini random ya. Ada yang masih kecil, ada yang remaja mau menikah, bahkan yang udah sangat senior. Yang udah sangat senior agak telat sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa. Mari kita melihat apakah firman Tuhan ini memberikan gambaran tentang pernikahan kita ya. Saya berharap materi ini bisa membantu ya. Saya senang sekali, kenapa? Karena saya nggak punya data pastinya, tetapi 80% pernikahan orang Kristen itu ada dalam persoalan, Bapak Ibu. Dan banyak di antara mereka tidak mengerti bagaimana kita keluar dari persoalan itu. Nah, mudah-mudahan
apa yang menjadi materi kita hari ini bisa memberikan sedikit bantuan buat Bapak Ibu ya. Banyak kesakitan, kesepian, kesedihan dalam pernikahan. Allah adalah Allah atas pernikahan dan sanggup memberikan pemulihan. Jadi seperti apapun bagi saudara yang sudah menikah, yang sudah mengalami pernikahan yang cukup lama dan memiliki persoalan yang sampai hari ini kelihatannya membingungkan, gak ada harapan dan seterusnya, percayalah Tuhan yang membuat pernikahan itu punya jalan keluar buat saudara. Ya. Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini menjadi ayat pijakan kita. Alkitab berkata yang membangun pernikahan itu adalah Tuhan. Jika tidak ada Tuhan di dalam pernikahan, maka apapun yang kita lakukan itu sebuah usaha yang sia-sia Bapak Ibu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini semacam silabus ya Bapak Ibu. Semacam silabus tentang kehidupan sebelum dan setelah kita masuk pernikahan. Di monitor saya terlalu kecil, saya lihat ke sini ya. Kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang pola asuh ya. Ada 4 pola asuh yang saudara pelajari. Yang satunya demokrasi, itulah pola asuh yang diharapkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pola yang keempat tidak saya tampilkan lagi. Nah, ketiga pola ini ya, ada otoriter, permisi, pengabaian. Saudara yang minggu lalu hadir tentu saudara memahaminya ya. Dan itu menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, siapa saudara hari ini dan perilaku saudara itu adalah dampak dari pola asuh yang saudara terima di rumah saudara. Ya, siapa saudara hari ini itu adalah akibat dari pola asuh yang saudara terima. Ya, minggu lalu sudah dibagikan ya, nggak usah saya jelasin lagi nanti terlalu panjang waktunya ya. Nah, pola asuh itu menimbulkan yang namanya luka. Ya, makanya kita kemarin belajar yang namanya unfinished business. Ya. Luka yang tidak diselesaikan itu kita sebut unfinished business. Dan kalau luka ini dibawa ke dalam pernikahan, maka luka yang dibawa ke dalam pernikahan ini akan menimbulkan persoalan dalam pernikahan. Itu sebabnya jangan pernah ada unfinished business. Ya, kemarin kita pelajari itu. Jadi seseorang yang terluka akibat dari pola asuh masuk dalam sebuah lembaga pernikahan, maka kedua-duanya itu akan saling melukai. Makanya ada quotes dikatakan hurt people, hurt other. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Nah, ini sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik ya. Kemudian ketika kita memiliki satu pola asuh yang menimbulkan luka dalam diri kita, maka ini mesti dipulihkan ya. Nah, Amsal 19 ayat 14 itu adalah satu ayat yang dipakai untuk orang Kristen mau menikah. Di sana dikatakan apa? Rumah, harta dan warisan adalah pemberian orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah pemberian dari Tuhan. Oke ya, kita biasa orang Kristen pakai ini. Dia menganggap bahwa ketika dia berdoa dan yakin dengan orang yang didoakan, mereka masuk dalam sebuah pernikahan dalam rencana Tuhan. It's good, itu bagus, tetapi tidak sesederhana itu. Nah, kita lihat ya, ketika kita yakin dengan orang yang kita doakan dan kita akan masuk dalam pernikahan, nah ini dia pernikahan di bagian yang kedua ya, makanya saya katakan ini silabus. Nah, di dalam pernikahan itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu budaya, Bapak Ibu. Nah, apalagi orang yang menikahnya beda budaya, ini agak sedikit punya punya kesulitan untuk bisa saling menyesuaikan. Contoh, orang Batak biasanya orang yang berterus terang. Di dalam suku Batak, pria itu menjadi pusat perhatian dan wanita seringkali dianggap sebagai pelayan. Misalnya orang Batak berbicara nadanya besar ya. Misalnya dia menikah dengan orang Jawa, di dalam budaya Jawa biasanya laki-laki tuh menolong istrinya. Jadi sering kalau kita menemukan orang Jawa misalnya nyuci popok, nimba air, nyapu halaman dan seterusnya, itu bagian dari budaya itu. Nah, bayangin kalau misalnya ini dua orang berbeda budaya ini disatukan, tentu mereka kan punya nilai-nilai yang berbeda yang seringkali mungkin berbenturan. Pola asuhnya berbenturan, budayanya berbenturan. Kalau saudara lihat di Bali, saudara lihat banyak perempuan jadi tukang bangunan.
perbaiki genteng, nyemen, ikut bangun rumah. Ya. Di budaya Papua misalnya, itu mama-mama melakukan semua sambil ke ladang, sambil gendong anak, sambil ambil petatas dan seterusnya. Laki-laki yang daerah pantai biasanya duduk-duduk di pinggir pantai sampai sore. Betul atau betul? Nah, seperti itu ya. Nah, budaya merupakan salah satu hal yang saya pikir tidak semua budaya itu jelek, tetapi perbedaan budaya dalam sebuah pernikahan itu bisa menimbulkan konflik-konflik juga. Nah, itu sebabnya saya katakan sekali lagi, berdoa dan yakin bahwa orang yang akan kita nikahi merupakan pemberian daripada Tuhan tidak cukup ya untuk modal kita dalam pernikahan. Kemudian ada gender, Bapak Ibu. Gender itu adalah laki-laki dan perempuan. Tahukah Bapak Ibu bahwa laki-laki dan perempuan itu totally different? Laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Beberapa penulis mengatakan laki-laki seperti kerbau, perempuan seperti kupu-kupu. Kerbau dan kupu-kupu disatukan dalam kandang, kira-kira akan ada yang terluka nggak Bapak Ibu? Bukan hanya terluka, bisa mati. Ya. Jadi nggak usah menikah, disatukan saja. Ini dua problem yang sangat berbeda. Ada lagi salah satu penulis yang mengatakan man from Mars, woman from Venus. Artinya apa? Dua orang ini seperti berada dari dua planet yang berbeda. Ya. Waktu disatuin itu akan butuh usaha sangat kuat untuk bisa menyatukan keduanya. Makanya pernikahan dikatakan itu dipersatukan oleh Tuhan. Tidak bisa dipersatukan oleh manusia. Kenapa? Karena harus ada pribadi Tuhan di tengah-tengah dua gender yang berbeda ini agar mereka dapat berjalan bersama. Nah, kita lihat sedikit ya. Saya tadi malam coba searching supaya kita dapat juga informasi yang cukup ini ya, yang bisa kita andalkan. Nah, contohnya misalnya secara fisik, tahukah saudara bahwa laki-laki itu memiliki 10-15% lemak dalam tubuhnya, sementara wanita 20-25%. Makanya laki-laki lebih maco, perempuan lebih kemayu. Ya, kenapa? Perempuan lebih halus dan seterusnya. Ya, bukan makhluk halus ya. Jadi kalau perempuan jadi makhluk halus itu agak mengerikan. Nah, ini beberapa aja yang saya bisa. Ya, apa saja sih perbedaannya? Ini banyak, tapi nanti ini kita masuk topik khusus ya, karena kalau saya jelaskan satu-satu terlalu panjang. Ya, nah, perbedaannya apa? Cara berkomunikasi ya. Laki-laki dan perempuan yang perbedaannya cara berkomunikasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menyimpan memori. Meski ukuran otak laki-laki lebih besar daripada ukuran otak perempuan, bukan perempuan lebih bodoh ya. Faktanya hipokampus pada perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hipokampus sendiri merupakan bagian otak yang menyimpan memori. Bagian inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa perempuan bisa mengolah informasi lebih cepat. Ya, multitasking. Kemudian perbedaan sifat wanita dan laki-laki dalam merespon informasi terjadi karena perempuan memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya, sedangkan laki-laki hanya memiliki verbal center pada otak kiri. Biasanya yang menyebabkan perempuan lebih suka berdiskusi dan bercerita panjang lebar dibandingkan dengan laki-laki. Ketika laki-laki ingin pikiran atau perasaannya dimengerti, mereka akan mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya perempuan lebih suka memberikan isyarat agar bisa. Kalau laki-laki ketika dalam kondisi tertekan, dia mencari tempat, dia mengasingkan diri. Makanya ada istilah caveman, guanya laki-laki. Kenapa? Dia harus karena konslet otaknya kalau dia dapat informasi yang banyak gitu. Ya, dia nggak sanggup. Ya. Kalau perempuan bisa menghadapin sales sambil gosok, nonton drama Korea sambil ngepel, bisa. Laki-laki nggak bisa, langsung error dia. Ya. Nah, makanya kalau perempuan begitu dia tertekan, dia ngomong. Bayangin ya, orang lagi menyendiri ketemu satu makhluk yang ngomong gak berhenti-berhenti. Jadi saudara bisa bayangin ya, ini bukan masalah siapa yang salah, bukan saudara. Ini memang kita diciptakan dari pabriknya begitu. Ya, betul-betul berbeda dan hampir selama ini kita tidak diperlengkapi untuk memahami itu. Sehingga bayangin ya, saya ketemu satu keluarga yang dia
kalau dia udah ketemu suami dan istri, kita tinggal hitung. Ya 5 menit akan terjadi nada tinggi dan 10 menit kemudian akan bubar. Wah, nggak bisa gitu. Nah jadi saudara, ini menjadi problem dalam sebuah pernikahan ya. Gender, kemudian ada lagi yang namanya kepribadian. Kepribadian tadi dibentuk juga dari pola asuh. Nah, kemudian apa? Pernikahan juga membutuhkan kesiapan finansial. Bukan harus kaya ya, tetapi harus bekerja. 2 Tesalonika 3 ya, dikatakan kalau orang nggak bekerja, jangan makan. Ya. Jadi itu sebabnya kalau saudara mau menikah, pikirkan juga. Bukan kaya, tapi saudara punya pekerjaan, karena sebagian besar persoalan rumah tangga adalah masalah finansial. Bayangin ya, udah pernikahannya dibangun dari sama-sama luka, gender itu berbeda, budayanya berbeda, pribadinya berbeda, enggak punya uang pula. Saudara bisa bayangin apa yang terjadi. Ya. Nah, dalam penelitian-penelitian sekuler, kekuatan cinta untuk mengikat sebuah sebuah hubungan itu 5 tahun biasanya. Ini menurut penelitian ya. Tetapi bagi orang Kristen, cintanya berubah biasanya menjadi lebih dewasa. Kenapa orang Kristen dipaksa lebih kuat? Karena kalau dia tumbuh secara rohani, cintanya bukan lagi urusan fisik, ya, tetapi untuk melakukan firman Tuhan. Makanya ada namanya buah-buah roh, ya. Jadi percayalah Bapak Ibu, pernikahan didasari karena yakin dari Tuhan, karena cinta, dan serunya tidak cukup kuat untuk menjadi sebuah ikatan, ya. Nah, kemudian apa? Kedewasaan rohani dan kesediaan belajar dan berubah. Ya. Nah, saudara, jadi untuk memasuki sebuah pernikahan itu, saudara-saudara perlu cukup banyak persiapan. Nah, kemudian lihat kita budaya, gender, kepribadian tadi disesuaikan dengan standar firman ya. Nah, Amsal 30 ayat 18, coba kita buka sama-sama. Boleh satu orang baca supaya kita interaktif ya. Amsal 30 ayat yang ke-18, silakan dibaca. Satu orang. Yang suaranya enggak fales ya. Ayo Bapak Ibu, biar jangan tidur. Boleh, siapa yang mau baca? Boleh, silakan. Amsal 30 ayat 18, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak mengherankan. 18. Lanjut sampai 18 itu kalau nggak salah. Terus lanjut ayat ke-17 ayat ke-18-nya. Ayat ke-18 saja langsung deh, biar nggak tahu panjang. Lanjut 19 berarti. Ya, coba silakan dibaca sekali lagi. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ya, laki-laki dan seorang gadis itu salah satu hal yang sulit untuk dipahami katanya. Kenapa? Karena ada 2 pribadi yang sangat berbeda, disatuin kok bisa jalan gitu ya. Walaupun pada akhirnya ada yang jalan, ada yang bubar ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, kita kembali lagi coba ke ini kita. Ini silabusnya panjang ya, karena ini sebetulnya materi satu-satu. Nah, kemudian dalam sebuah pernikahan itu ada hukum ya. Ini adalah hukum yang tidak bisa tidak, harus dilakukan. Kalau hukum ini nggak dilakukan, pasti problem rumah tangganya ya. Nah, dikatakan 4 hukum keluarga diambil dari Kolose itu apa? Suami kasihilah istrimu. Istri tunduk pada suami, anak-anak taat pada orang tua, bapak jangan sakiti anak. Jadi untuk bapak itu ada 2 perintahnya, kasih istri dan jangan sakiti anak. Ya, untuk istri cuma 1, tunduk aja. Ya, untuk anak juga cuma 1, taat pada orang tua. Nah, ini hukum dalam pernikahan. Kalau hal ini tidak dilakukan, pasti pernikahannya problem. Nah, kalau kita lihat Amsal 11 ayat 29 di sebelah kiri paling bawah, exploit or abuse your family and end up with a fistful heir. Common sense tell you
it a stupid way to life. Waduh, bahasanya agak susah ya. Dia katakan barang siapa yang tidak menjaga keluarnya dengan baik, pada akhirnya akan menjaring angin. Dan itu adalah cara paling bodoh untuk hidup. Di dalam terjemahan Amplified dikatakan, siapa yang mismanage, tidak memimpin keluarganya dengan baik, tidak akan memperoleh apa-apa dalam kehidupan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa pernikahan atau rumah tangga adalah sesuatu yang harus kita kita pimpin dengan baik, dan kita mesti mengerti bagaimana memimpinnya supaya kita akan memperoleh akibatnya. Contoh, Amsal 29 ayat 17 berkata, orang tua didiklah anakmu, maka dia akan mendatangkan sukacita bagi kamu. Bapak Ibu, masalah paling berat bagi orang tua itu adalah anak. Ya. Ketika anak mengalami hal-hal yang tidak baik, itu orang tuanya jauh lebih sakit daripada anak itu sendiri. Ya. Jadi kata firman Tuhan, kalau kamu mau anak kamu baik, ya kamu harus jadi kepala rumah tangga yang baik. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, kita lanjutkan ini aja silabusnya ya. Kemudian pernikahan yang baik itu akan masuk pada rencana Tuhan. Ya, apa rencana Tuhan dalam pernikahan? Masih ingat Maleakhi pasal 2? Yang ku kehendaki dari sebuah pernikahan adalah apa? Keturunan ilahi. Sesungguhnya pernikahan Kristen yang dididik dengan baik akan menghasilkan keturunan ilahi. Itu yang pertama. Yang kemudian dikatakan apa? Keluarga yang dipimpin dengan baik itu akan menghasilkan anak-anak seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi keturunan orang benar itu pertama kata Tuhan, kamu akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Dan kemana kamu ditempatkan Tuhan, di tempat itu kamu akan menjadi berkat. Jadi sebetulnya dalam rancangan pernikahan di dalam firman, tidak ada orang Kristen yang tidak bisa mengubah keadaan. Nah, kenapa orang Kristen tidak bisa mengubah keadaan? Karena dia tidak dididik dengan benar. Jadi masalah orang Kristen pertama, saudara tahu di mana? Di dalam rumah. Disitulah orang Kristen pertama kali dididik. Kalau di dalam rumah dia dididik dengan baik, maka ketika dia keluar rumah, dia akan menjadi orang yang baik. Berlian atau emas, dimanapun ditempatkan tidak akan berubah. Berlian di dalam comberan akan tetap jadi berlian. Emas di dalam tempat sampah akan tetap menjadi emas, Bapak Ibu. Ya, jadi itulah rencana Tuhan. Ya. Nah, kalau keluarga-keluarga Kristen masuk dalam rencana Tuhan, maka kita lihat pemulihan akan terjadi di mana-mana. Di mana? Di gereja, di kota, dan di bangsa-bangsa. Hari ini gerejanya Pak Yonggi Cho yang dulu terkenal, jemaatnya lebih dari 750.000. Hari ini hanya tinggal berapa persennya. Kenapa? Karena generasi muda nggak mau lagi ke gereja. Mereka menganggap generasi yang lebih senior cuma bisa ngomong, tidak membuktikan apa yang mereka katakan. Nah, ini problem untuk kekristenan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengubah bangsa kita mau mengubah gereja ini menjadi gereja yang besar dan hebat, mari kita mulai dari dalam rumah kita. Hasilkan keturunan-keturunan ilahi. Maka gereja ini akan menjadi berkat ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah silabusnya Bapak Ibu ya. Jadi saya untuk setiap bagian itu kita membutuhkan waktu tersendiri. Jadi ini sebetulnya kalau secara garis besar ya. Kita lewat lagi. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, mengapa iblis ingin menghancurkan sebuah pernikahan atau rumah tangga atau keluarga? Kejadian 1, 27, 28. Pernikahan adalah gambar Allah di bumi, mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat, menghancurkan pernikahan, menghancurkan gambar Allah di bumi. Karena pernikahan adalah rencana Allah. Ya, banyak yang mengatakan di sana ada Bapa, ada Ibu, dan ada anak. Ya, Bapa adalah Allah Bapa, Ibu adalah Roh Kudus, Sang Penolong, dan anak itu melihat Bapaknya. Makanya Yesus berkata, sebab aku tidak melakukan sesuatu apapun yang tidak kulihat Bapa lakukan. Anak-anak yang melihat contoh dan keteladanan kebenaran firman di rumah, saya pastikan didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Alkitab kata, maka sampai masa tuanya dia tidak akan melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan. Kenapa? Karena dia melihat contoh yang benar, Bapak Ibu.
Menghancurkan pernikahan itu menghancurkan keyakinan orang akan Tuhan. Tuhan mengatakan dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Hari ini laki-laki merasa tidak mengerti perempuan, dia menikah dengan laki-laki. Perempuan, dia merasa laki-laki tidak mengerti dia menikah dengan perempuan. Dan ini jadi problem. Dan akhirnya apa? Apa yang didesain Tuhan tentang rumah tangga atau keluarga, itu menjadi sumber persoalan. Hari ini dikatakan banyak anak-anak hamba Tuhan yang gak mau jadi hamba Tuhan lagi. Banyak anak pemimpin jemaat, pemimpin gereja, orang-orang hebat gak mau melayani Tuhan lagi. Kenapa? Karena mereka pikir, buat apa? Karena saya punya contoh yang sebetulnya mereka mengatakan sesuatu yang baik tetapi tidak melakukannya. Nah, kemudian menghancurkan kesaksian orang percaya, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pernikahan Kristen yang harmonis adalah kesaksian bagi dunia. Dengan menghancurkan pernikahan, iblis ingin mencemarkan nama Tuhan dan membuat orang-orang meragukan kekuatan kasih Kristus. Bayangin, dikatakan pernikahan itu apa yang dipersatukan Tuhan, tapi iblis bisa menghancurkannya. Artinya ada sesuatu di balik sebuah pernikahan. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, perhatikan bagaimana pernikahan dibangun. Lebih sulit mereparasi pernikahan yang sudah rusak, membutuhkan harga yang sangat mahal dan biasanya tidak mudah. Bagaimana pernikahan pada awalnya dibangun harus melibatkan Tuhan. Tadi ya Amsal 19 dan 14 ya. Dikatakan rumah dan harta adalah warisan, tetapi istri yang baik adalah pemberian Tuhan. Nah itu sebabnya seseorang sebelum menikah perlu berdoa. Ya. Setelah dia berdoa perlu menguji. Ya, kenapa? Kadang-kadang kita itu bukan meminta izin Tuhan, tapi memaksa Tuhan mengizinkan kita. Apalagi udah suka banget ya, udah cinta banget. Nah ini agak sulit untuk dikendalikan. Dia kata apa? Cinta itu kuat seperti maut. Air yang banyak gak mampu memadamkannya. Betapa banyak orang tertipu atas nama cinta. Ya, oleh karena itu saudara, ingat pernikahan cuma boleh satu kali ya. Nggak boleh ganti-ganti. Jadi hati-hati makanya kalau memilih ya. Ya, untuk yang muda-muda ya. Dalam Alkitab kita lihat Adam, Hawa, Ribka, Ishak, Daud, Samuel, semuanya adalah orang-orang yang sangat rohani. Tapi saudara lihat catatan tentang keluarga mereka. Adam, Kain membunuh Habel. Ya. Ribka dan Yusuf ya. Ishak itu adalah biasanya contoh yang dipakai untuk pernikahan Kristen. Karena di situ ada Eliezer yang menolong mereka untuk menikah. Katanya Eliezer itu lambang daripada Roh Kudus. Ya, mari kita lihat seperti apa keluarga Ishak. Ya. Esau dan Yakub bermusuhan. Ya. Ribka pilih kasih. Ya. Kedua orang tua ini lambang daripada orang-orang Kristen. Siapa lagi? Samuel, tidak ada satu anaknya pun yang menggantikan dia. Eli lebih parah lagi, anaknya melakukan kejahatan di bait Allah. Ya, mereka makan daging seenaknya, melakukan hubungan terlarang dan seterusnya. Daud juga problem dengan anaknya. Jadi dari Tuhan saja tidak cukup kuat untuk membangun sebuah pernikahan. Bahkan hampir semua pernikahan yang dicatat di Alkitab itu kita lihat ada banyak kendalanya, ada banyak problemnya. Tidak semudah itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, cinta saja tidak cukup untuk membangun sebuah pernikahan, dibutuhkan banyak elemen lain. Next. Ntar dulu, ini yang muda-muda mau denger? Dengerin ya, apalagi yang mau masuk dalam pernikahan. Kunci pernikahan yang bertumbuh. Kristus harus menjadi pusat dari kehidupan masing-masing pasangan. Kita lihat ya, fokusnya Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang menjadi pengikat. Ingat, laki-laki dan perempuan totali berbeda. Mulai dari fisik, cara berpikir, kebutuhan dan seterusnya. Ya. Saat suami dan istri bertumbuh, barulah pernikahan dapat tumbuh. Jadi pernikahan yang tumbuh itu kedua-duanya harus tumbuh secara rohani. Tanpa pertumbuhan rohani, pernikahan tidak mungkin bertumbuh. Ada banyak udah lama jadi orang Kristen tapi tidak pernah tumbuh.
Makanya banyak orang Kristen yang mengalami persoalan itu lagi. Dia nggak naik-naik. Ya, masalahnya itu aja bertahun-tahun, udah di konseling jatuh situ lagi, udah di konseling jatuh situ lagi. Ya, kenapa? Karena memang nggak pernah tumbuh. Elemen lain selain cinta yang dibutuhkan dalam pasangan, membutuhkan kedewasaan rohani yang dihasilkan dari pertumbuhan. Nah, kita lihat ya, itu ada piramidnya seperti itu, suami, istri. Semakin kita mirip Yesus, maka tadi hukum keluarga di mana dikatakan kalau dalam Efesus itu, hai suami-suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi contohnya itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang tidak terbatas karena dia adalah kasih itu. Nah, itu sebabnya ikatan terkuat dari sebuah pernikahan adalah kasih. Nah, suami dan istri harus tumbuh ke arah kedewasaan. Ya, bayangin kalau satu dewasa secara rohani, satu nggak dewasa, apa yang terjadi? Nah, itu kayak drama nanti pernikahannya. Ya, yuk kita lanjutkan. Nah, elemen pendukung dalam pernikahan, ya, kita lihat yaitu ada cinta, pengampunan, komunikasi, kejujuran, komitmen. Kita bahas satu-satu ya. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, elemen pendukung pernikahan. Pertama itu komunikasi. Efesus 4 ayat 29. Membantu pasangan saling mengerti dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Tanpa komunikasi yang baik, cinta bisa tenggelam dalam kesalahpahaman. Nah, dalam penelitian hari ini terdapat berbagai macam namanya kecerdasan. Ya, salah satu itu kecerdasan emosional. Howard Gardner mengatakan seseorang sekalipun dia rohani belum tentu punya kecerdasan emosional. Apa itu? Yang pertama memahami diri sendiri. Yang kedua tidak dikendalikan oleh perasaan. Yang ketiga bisa mengenal perasaan orang lain. Ya. Kemudian apa lagi? Yang keempat itu apa ya? Mampu mengkomunikasikan perasaan atau keinginan. Nah, banyak orang Kristen pinter secara rohani tapi tidak cerdas secara emosional. Ya. Paham ya? Makanya Bapak Ibu, kecerdasan emosional itu bisa dilatih menurut penelitian. Nah, Alkitab mengatakan bertumbuh dalam kebenaran. Ada banyak orang yang dia nggak bisa ngerti perasaan orang lain, udah bete, orang lain udah kesel, dia nggak bisa nangkep. Karena dia, maaf ya, saya pakai kata yang agak sedikit kasar, tolol secara emosional. Nah, orang seperti ini kemana-mana nggak bisa jadi berkat. Selalu jadi sumber persoalan. Kenapa? Karena dia hanya mau melakukan yang dia inginkan. Nggak mau pernah belajar mengerti tentang orang lain. Nah, bayangin dalam pernikahan, kalau cuma memaksakan kehendak, tapi nggak mau belajar mengerti perasaan dari pasangan kita, nggak mungkin jalan baik. Oke? Nah, empati itu apa? Empati itu adalah sifat-sifat Tuhan. Empati itu memahami perasaan orang lain, mengerti perasaan orang lain. Ya, nggak cuma pengen dimengerti. Empati itu sifat daripada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak punya empati. Dia cuma pengen keinginannya saja didengar, tapi tidak pernah belajar untuk mendengar. Bapak Ibu ya. Nah, Roma 12:15, memahami perasaan pasangan membuat hubungan lebih hangat dan penuh pengertian. Ya, kalau kita mau memahami itu artinya kita nggak nuntut kan. Misalnya pasangan lagi bete nih. Yang membuat bete itu laki-laki dengan perempuan berbeda ya. Kalau laki-laki tidak diterima, tidak dipuji, ya, tidak dihormati, itu bikin laki-laki bete. Kalau perempuan apa? Merasa tidak dicintai, merasa tidak dihargai, nggak mau didengar. Ya. Nah, bagi mereka itu menyakitkan, dan bagi perempuan ini bisa masuk ke dalam berbagai aspek. Ya. Oke, kemudian pengampunan, Kolose 3. Nah, ini apa namanya? Forgiveness ya. Nah, saya dan istri saya meneliti masalah forgiveness ini. Saya dari master, waktu saya ambil gelar doktor, saya juga ambil topik tentang forgiveness. Ternyata forgiveness adalah satu-satunya kunci untuk pemulihan dalam segala sesuatu. Tanpa forgive, segala persoalan gak pernah bisa pulih. Kenapa? Karena kita manusia.
pasti punya kesalahan. Dan Alkitab katakan apa? Ampuni. Ya, ampuni. Jika kamu mengampuni orang bersalah kepadamu, maka aku juga akan mengampuni kamu. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak bisa mengampuni dengan alasan apapun, terlalu sakit, terlalu jahat, terlalu kejam, saya tidak bisa mengampuni. Maka Tuhan mengatakan, aku pun melakukan hal yang sama. Dan pengampunan itu tidak berbicara tentang perasaan. Makanya saya katakan tadi, ini semua berbicara tentang hukum Allah. Nah, hukum Allah itu dalam Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Jadi keempat hukum rumah tangga tadi harus dilakukan. Itu bukan pilihan. Ya. Kalau nggak dilakukan, pasti problem. Ini yang disebut di dalam Ibrani 3:13 itu, supaya kita jangan tertipu oleh tipu daya iblis. Orang berpikir kalau kita nggak lakukan firman, fine. Nggak ada masalah dengan itu. Ingat, iblis sudah dikalahkan. Satu-satunya jalan dia bisa mengendalikan kita dengan cara menipu. Makanya dikatakan dalam Ibrani 3:13 itu, jangan sampai tertipu oleh tipu daya dosa. Apa itu dosa? Dosa itu melanggar firman Tuhan. Jadi segala sesuatu ya yang tidak sesuai dengan firman dan kita terpancing itu adalah tipu daya. Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen yang tertipu. Aku tertipu, aku tergoda. Saudara ya. Kemudian apa lagi? Pengampunan tadi udah ya. Nah, konflik pasti terjadi, hanya pengampunan yang bisa merekatkan hubungan yang pecah. Dari penelitian ilmu pengetahuan, dari firman Tuhan, semuanya mengatakan bahwa forgiveness, pengampunan adalah kunci pemulihan. Ya, yuk kita lihat. Nah, yang keempat tuh kejujuran, Amsal 12:22, membangun kepercayaan yang menjadi tiang dari cinta yang sejati. Nah, saudara, dalam pernikahan mesti ada kejujuran. Bukan hanya dalam hal hubungan, tapi dalam segala sesuatu. Biasanya laki-laki karena istrinya bawel, ya, beli sesuatu dulu baru ngaku. Ah, saya tadi udah beli video game gitu ya. Istrinya mau marah bagaimana udah dibeli ya, gitu. Ya, dalam banyak hal gitu ya. Kenapa? Karena nggak malas konflik. Istriku pasti bawel. Udah tahu istrinya bawel, tetap aja ngotot gitu ya. Habis itu nanti jadi ribut. Makanya kejujuran dalam banyak hal itu penting dalam sebuah pernikahan. Nah, bayangin apalagi udah sempat salah. Ya, saya mengkonseling satu keluarga yang suaminya pernah bermasalah. Dia bilang, Pak, untuk mengampuni dosa masa lalunya saja saya masih berjuang. Sekarang dia coba-coba dosa baru lagi. Nah, jadi saudaraku, percayalah bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang nggak boleh kita langgar kalau kita mau hidup di dalam kebenaran. Ya. Kemudian kita lihat kesetiaan, Amsal 3:34. Menjaga komitmen dan menjauhkan diri dari godaan bisa merusak cinta. Ya. Jadi komitmen itu perlu dijaga. Saya katakan tadi secara alamiah cinta itu 5 tahun. Sisanya itu adalah kedewasaan rohani sehingga cinta kita berubah yang tadinya eros bisa menjadi agape. Kenapa? Kristus mengasihi jemaat itu dengan cinta agape ya. Tahu agape apa? Cintanya Tuhan. Cinta yang membasuh dosa, cinta yang menutupi pelanggaran. Makanya dikatakan dalam kasih itu apa? Kasih itu menutupi pelanggaran. Jadi saudara akan bertemu dengan pasangan, tidak mungkin ada yang sempurna. Dan kasih itu adalah satu perekat dengan pengampunan. Ya. Kemudian tadi kita lihat tujuan dari pernikahan itu adalah keturunan ilahi dan visinya Tuhan. Jadi dalam sebuah pernikahan kalau visinya berbeda, satu ke kiri, satu ke kanan, nggak akan ketemu. Satu ke atas, satu ke bawah nggak akan ketemu. Ya, saudara. Jadi tujuannya mesti sama, ya, keturunan ilahi dan pemulihan. Jadi sebetulnya kalau kita mau sama-sama, mari kita perbaiki saja di dalam rumah tangga kita, maka kebangunan rohani akan terjadi. Ya. Gak usah kita terlalu misalnya menyiapkan, kami berdoa saudara. Di bulan April ini ada sekitar 200 pendoa dari beberapa negara yang akan kumpul di tempat kami di sana. Orang-orang yang berdoa untuk Indonesia. Mereka melihat titik-titik api ada di Indonesia.
ada yang dari Hong Kong, macam-macam ya. Saya nggak tahu dari negara mana saja. Mereka sepakat untuk datang dan mau membuat kebangunan rohani yang besar. Tapi saudara, kebangunan rohani kalau manusianya nggak mengalami pemulihan, akan begitu terus siklusnya. Ya, ada kebangunan rohani, ada kejatuhan dan seterusnya. Nah, tujuan yang sama, ada visi yang sama dalam pernikahan, membuat pernikahan lebih terarah. Ya, saya dengan istri saya kalau kami bicara tentang visi bisa berjam-jam Bapak Ibu. Ya. Banyak sekali, kami bisa cerita panjang tentang itu. Kenapa? Karena kami punya kerinduan yang sama. Ya. Kemudian komitmen, Matius pasal 19 ayat 6. Lebih dari perasaan, komitmen adalah keputusan untuk tetap setia dalam segala keadaan. Sekali lagi, keinginan untuk taat kepada firman itu adalah penjaga daripada pernikahan. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, mengapa banyak pernikahan bermasalah? Dosa sebagai akar, Roma 3:23, dan menghasilkan tipu daya, Ibrani 3:13. Pernikahan menyatukan dua orang berdosa yang kesulitan melakukan 4 hukum pernikahan. Jadi dosalah yang membuat kita nggak bisa lakukan 4 hal tadi. Makanya sebelum menikah, semua unfinished business itu mesti difinishkan. Ya, diselesaikan dulu masalahnya apa dan seterusnya. Ya, oke. Nah, dikatakan Ibrani 3:13 tadi, dosa itu punya tipu daya. Apa yang dimaksud tipu daya? Segala ajakan untuk tidak menuruti firman Tuhan lagi, itu bukan berasal dari Dia yang menebus kamu, kata Paulus. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, setiap keinginan untuk melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan itu tipu daya dan pasti menghasilkan konsekuensi. Tidak ada pelanggaran terhadap firman yang tidak berdampak. Ya, oke, kita lihat lagi Bapak Ibu. Ya, nah, dosa menghasilkan orang yang berpusat pada diri sendiri. Ya, makanya egosentris itu adalah sifat orang berdosa. Tetapi kenapa setelah mengenal Tuhan masih tetap egosentris? Egosentris itu artinya apa? Berpusat pada diri sendiri. Ya, pusatnya diri sendiri. Apa-apa saya, apa-apa saya. Dan seringkali kita mengukur perbuatan orang lain lewat perasaan. Kalau perasaan kita terluka, orang tersenyum aja kita pikir ngejek. Ya. Kalau orang terluka, segala sesuatu yang sukacita pun menurut dia itu negatif. Kalau saudara nggak suka dengan seseorang, saudara, dia lewat, semuanya bisa saudara kritisi, betul? Bajunya jadul, parfumnya bau, sepatunya nggak matching, apa saja saudara. Orang itu nggak akan pernah beres di mata saudara. Ya. Tapi kalau saudara cinta, bau badan juga dia parfumnya enak, saudara. Iya kan? Iya kan? Biar kata misalnya giginya kuning juga nggak apa-apa. Gigi bukan masalah gitu. Jadi ini bergantung kepada seperti apa kondisi hati kita, Bapak Ibu. Nah, makanya kata Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, hati yang tidak terus-menerus dipersembahkan kepada Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang egosentris. Perhatikanlah, ketika kita mulai nggak taat kepada firman, kita menjadi orang yang berpusat pada diri kita sendiri. Kita akan sangat sensitif dengan diri kita, dengan omongan orang, ya, dengan pandangan orang, dengan pendapat orang. Ya. Maka namanya religiusitas. Di dalam ilmu pengetahuan itu ada 2, namanya religiusitas ekstrinsik. Ini ada tipe orang seperti ini ya. Ekstrinsik itu dia ingin kelihatan religius bukan karena dia cinta Tuhan, tapi karena dia punya kebutuhan. Jadi selalu menampilkan dirinya rohani, selalu menampilkan dirinya kudus, selalu menampilkan dia itu baik dan hebat. Tetapi nanti kita melihat dia tidak punya kekuatan untuk ketika orang bersalah mengampuni, melepaskan, memberkati. Kenapa? Karena ekstrinsik itu berpusat kepada diri sendiri. Ada lagi namanya orang yang religiositasnya itu intrinsik dari dalam. Dia nggak peduli pandangan orang, karena bagi dia hubungan dia dengan Tuhan itu sangat personal. Nggak perlu dilihat, nggak perlu ditunjukin, nggak perlu orang tahu, tetapi hatinya melekat dengan Tuhan.
Nah, nanti di mana perbedaan dua jenis kerohanian ini ketika dia menghadapi persoalan? Yang ekstrinsik, ketika orang bersalah padanya dia marah, ketika haknya diambil dia tersinggung, ketika dia dinasihati dia lari, dan seterusnya. Kenapa? Karena bagi dia religiositas itu untuk dilihat dan dijual kepada orang. Yesus sering bilang orang munafik. Ya. Tetapi kalau saudara punya hubungan dari dalam, orang mau ngomong apa, orang nggak datang doa, orang nggak datang persekutuan, saudara disebut apapun, itu tidak akan mengubah hubungan dia dengan Tuhan. Kenapa? Karena bagi dia, aku dan Tuhan yang tahu hubungan saya dan dia. Nah, jadi saudara, nggak semua orang Kristen yang religius itu baik. Ya. Nah, istri saya buat satu riset, ternyata ada orang yang religius tidak punya kemampuan untuk mengampuni, menerima kelemahan orang lain, ada yang seperti itu dari hasil penelitiannya. Jadi nggak semua orang rohani itu bisa melakukan firman Tuhan, kesimpulannya. Ya, oke. Nah, dosa menghasilkan orang ego, ya. Dan orang yang ego itu dia punya harga dirinya rendah. Yang cepat tersinggung, cepat marah, cepat sakit hati itu harga dirinya rendah, Bapak Ibu. Bukan tinggi, ya. Kayak saya dulu, saya berpikir ini, gue biar miskin yang penting sombong. Nah, saya belum pernah gitu kan, karena saya dulu miskin. Ya, orang yang miskin tuh yang penting sombong, nggak mau, pokoknya nggak mau dibantuin, nggak mau apa, saudara. Itu bukan orang yang harga dirinya tinggi, tapi yang harga dirinya rendah. Orang yang harga dirinya tinggi itu dia bisa dalam hidup ini nggak mempermasalahkan situasi dan keadaan. Kenapa ya aku begini, aku miskin, aku jelek, aku bukan orang kaya. Bagi dia itu bukan masalah. Ya, kenapa? Karena dia cukup yakin dirinya berharga di mata Tuhan. Ada banyak orang yang kelihatannya hebat, tapi sebetulnya sangat minder. Ya, disenggol sedikit aja marah. Ya, dikasih tahu sedikit tersinggung, lama lagi tersinggungnya. Bahkan kata Tuhan apa? Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Nah, kita lihat, kesatuan itu hanya bisa dimungkinkan apabila ada kerendahan hati. Jadi suami dan istri itu kalau mau benar-benar nyatu ya harus belajar saling merendahkan satu dengan yang lain. Ya. Nggak bisa kalau semuanya aku begini, kamu begitu, nggak bisa. Apalagi kamu dulu begini, kan kalau perempuan begitu ya. Kalau dia disakiti itu sejarah masa lalu terulang kembali. Waktu di sana, waktu di sini, waktu itu, waktu ini, kamu ingat nggak? Misalnya dia tanya, kamu ingat nggak pertama kita ketemu, aku pakai baju apa? Aduh, kalau laki-laki nggak akan ingat Bapak Ibu. Tuh kan, tandanya kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Waduh, gawat saudara-saudara. Karena laki-laki itu kalau memutuskan sesuatu nggak melibatkan perasaan. Makanya laki-laki itu kayak ruang-ruang dia gitu. Ingat, kalau laki-laki abis nyakitin istrinya, dia nyantai sama teman-temannya, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Karena nggak perasaannya nggak. Kalau perempuan makan nggak bisa, tidur nggak bisa, semua dimarahin. Kenapa? Karena dia bersatu antara perasaan dengan perbuatannya. Jadi ngeri kan kalau kayak gitu. Gimana ini kita menghadapi pernikahan? Ya jangan takut menikah ya. Bisa kok dilewatin. Yang penting ikut atur. Ayo next ya. Nah, bagaimana cara membangun kembali pernikahan? Oh, cukup ya. Nah, saya takut ya. Oke, yang pertama carilah Tuhan. Ya. Mazmur 127 ayat pertama. Dikatakan apa tadi? Jika bukan Tuhan, sia-sialah usaha orang. Ya, untuk membangun rumah. Nggak bisa. Kenapa? Keluarga, pernikahan itu disatukan oleh Tuhan. Ya. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan manusia. Ingat, dipersatukan oleh Tuhan, yang menceraikan itu hanya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menceraikan kita? Sampai maut memisahkan. Till death do us apart. Ya. Itu kalau mau dipisahkan sama Tuhan. Jadi kalau ada rencana cerai atau apa, tanya siapa yang mau mati duluan. Gitu ya. Ada nggak yang rela? Nah, kenapa ada perceraian? Dikatakan Tuhan Yesus dalam Mazmur 19 mengatakan karena kekerasan hatimu lah maka Tuhan menceraikan. Jadi bapak ibu mau ngomong apa aja, istriku selingkuh, suamiku selingkuh, dia nggak baik dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara memutuskan untuk cerai, cuma satu kebenarannya, karena kamu terlalu keras kepala.
Itu yang pertama. Itu alasannya. Itu yang lain tuh dusta Bapak Ibu. Lalu bagaimana jika sudah terlalu sakit? Mazmur 127 ayat pertama. Tuhan sang pencipta pernikahan mampu memulihkan pernikahan. Saya ketemu satu pasangan saudara yang kami layani. Itu pacarnya dulu disuruh aborsi sama dia. Habis itu sang laki-laki kabur. Dan sang laki-laki itu menghamili banyak perempuan lain. Sampai dia datang kepada kami dan kami layani. Dia pulih, katakan sekarang saya sudah pulih dan saya mau menyerahkan masalah ini dengan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini laki-laki datang melamar wanita ini. Dan hari ini mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melayani Tuhan, memulihkan pelayanan keluarga. Ini saya mau katakan, tidak ada pernikahan yang terlalu sulit dipulihkan oleh Tuhan. Yang ada itu kita terlalu keras kepala untuk dipulihkan. Dan semua alasan perceraian cuma satu, tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang lainnya itu dusta, bukan alasan yang sesungguhnya. Oke? Yang kemudian mengampuni, ya tadi forgiveness, Kolose 3 ayat 13. Jadi tidak ada orang tidak pernah bersalah. Nah, mengampuni adalah kunci pemulihan. Apa yang dituliskan para peneliti tentang forgiveness itu menguatkan apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa pengampunan adalah kunci dari pemulihan. Ingat sekali lagi, pengampunan tidak berbicara tentang perasaan. Enggak peduli seperti apa perasaan saudara, sakitnya seperti apa. Tapi kalau mau pulih, harus mau mengampuni. Anak mengampuni orang tua, suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, istri mengampuni mertua. Ya. Intinya semua problem berumah tangga itu bisa dipulihkan dengan pengampunan. Dan khusus dengan laki-laki, 1 Petrus 3:7 mengatakan apa? Hai laki-laki, kasihilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, berlakulah bijaksana terhadap mereka sebagai kaum yang lebih lemah, supaya kehidupan doamu jangan terhalang. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mengurung segala satu dengan pemulihan sebetulnya. Tuhan membuat banyak kebenaran firman Tuhan supaya kalau kita masuk di situ kita bisa pulih. Kemudian tidak menyerah. 1 Samuel 21:13. Banyak orang yang berkata, aku udah gak kuat lagi, aku udah gak bisa, sudah enough, cukup. Ada banyak pernikahan yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, banyak pernikahan Kristen itu ada tuh hanya karena anak gak cerai, ada hanya karena status gak cerai, ada tapi sudah gak pernah ngobrol lagi dengan suami istri dan seterusnya. Ya, cintanya mulai padam Bapak Ibu. Kenapa? Karena sakit yang terus-menerus dirasakan. Ya. Sakit hati yang kini kurasakan. Nah, saudara. Lanjut yuk, next ya. Nah, kenapa kita mengatakan enough, cukup, aku berhenti? Karena lelah untuk berjuang. Tapi mari kita melihat dari kisah ini. Seorang yang mengalami permasalahan yang sama bertahun-tahun pasti merasa lelah dan ingin menyerah. Daud mengalami hal ini dan menyerah. 1 Samuel 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Akibatnya keluarga Daud dan pasukannya diculik dan dibunuh. Ketika Daud udah gak tahan lagi, dia berpikir untuk nyerah. Udah, aku pergi aja ke Filistin. Filistin itu adalah musuhnya bangsa Israel. Ada banyak orang Kristen yang akhirnya nyerah ikut Tuhan dan dia pergi ke seberang. Pergi ke tempat musuhnya, ke orang-orang yang sebelumnya dia musuhi. Nah ingat, kenapa? Karena lelah, karena capek. Ya, hidup dalam kebenaran itu kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, nggak mau terus, kita capek. Aku udah nggak kuat lagi, aku udah nggak tahan lagi. Ya, nah kita harus percaya dan terus tidak menyerah. Tapi kata Tuhan apa? Kita nggak boleh menyerah. Ya. Baju jirah dilindungi di depan, tetapi bagian punggung adalah bagian yang tidak dilindungi. Jangan berbalik dari pertempuran. Ingat ya, baju jirah Romawi kan kulitnya di sini, di belakangnya cuma ada ikatan. Kalau kita balik, maka kita tidak punya perlindungan lagi. Jadi satu-satunya jalan adalah fight. Satu-satunya jalan adalah maju. Satu-satunya jalan adalah bertempur. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Gitu ya? Bukan lagu ini.
dan berputus asa. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Nggak ada. Ini udah oma-oma, udah terbukti kuat ya. Oke, jangan pernah menyerah, saudaraku. Ya, maju. Kalaupun Tuhan aku udah nggak kuat lagi, Tuhan bilang maju saja. Kenapa? Karena ketika kita sudah nggak kuat, ketika itu tangan Tuhan bekerja. Gimana lagunya? Hah? Nggak ingat lagunya? Ketika aku menyerah, tanganmu bekerja. Saya bukan pemimpin ujian ya. Oh yaudah, nggak usah diingetin ya. Oke, saya hanya mau mengingatkan kalau yang udah merasa lelah, letih, lesu, loyo, letoy, lunglai, apalagi. Ya, oke, kita lihat slide. Don't give up, don't give up. Nah, kesimpulan, yes, selesai. Ya. Kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam pernikahan adalah kunci utama. Jadi kalau selama ini berusaha menyelesaikan persoalan sendiri, Tuhan ada tapi nggak dilibatin. Mari mulai hari ini undang Tuhan dalam pernikahan itu. Katakan, Tuhan aku mengundang kau, mari masuk dalam pernikahan kami. Biarkan Tuhan menolong kita. Ya. Kemudian jangan menyerah, teruslah berdoa dan berjuang. Kesatuan itu diusahakan, tidak datang dengan sendirinya. Jadi pernikahan yang baik itu diusahakan Bapak Ibu. Dua-duanya harus mau. Nggak bisa cuma satu orang aja yang berusaha. Misalnya istri aja yang berusaha, suami nggak mau ikut, nggak bisa Bapak Ibu, harus dua-duanya. Ingat, kesatuan nggak datang dari langit. Kesatuan diusahakan. Gimana caranya? Kita tumbuh menjadi dewasa. Tumbuh menjadi dewasa. Ya. Kalau nggak dewasa nggak akan kuat. Ya. Kemudian apa lagi? Selesaikan semua unfinished business dengan kerendahan hati dan pengampunan. Ingat, tidak ada gading yang tak retak. Itu sebabnya semua pernikahan pasti punya persoalan. Mari kita selesaikan unfinished business itu apa? Saling mengampuni, saling menerima, saling mengasihi. Bapak Ibu, saya berharap ini memberkati kita ya. Nah, untuk bagian-bagian yang detail, ya nanti kalau ada waktu ya. Masalah nggak bisa ini terus dibagiin. Oke, saya pikir firman Tuhannya udah selesai. Hari ini kita akan perjamuan ya. Saya lihat ada anggota, betul Pak Dika? Perjamuan kita? Saya? Oke. Baik Bapak Ibu, saya pikir apa yang mau saya sampaikan hari ini secara garis besar sudah tersampaikan dengan baik. Mudah-mudahan ini membantu keluarga kita, rumah tangga kita. Bagi teman-teman yang masih muda, ayo pelajari supaya nanti waktu kalian masuk dalam waktu pernikahan, kalian paling tidak mengerti dan memahami bagaimana mulai melangkah ke sana. Pasti ada problem.